Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madya Harsadana nomor 10 dari kelas 6B. Hari ini saya akan mempresentasikan negara Laos. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Vientiane adalah ibu kota Laos yang terletak di lembah Mekong. Vientiane merupakan bagian dari prefektur Vientiane (Kamphaeng Nakhon Vientiane) dan terletak di perbatasan dengan Thailand. Sistem pemerintah negara Laos. Laos merupakan sebuah republik yang menerapkan sistem pemerintahan kabinet di mana kepala negara dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh seorang perdana menteri. Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Lao. Peng Sak Syat Lao merupakan lagu kebangsaan negara Laos. Lirik yang digunakan sekarang ini diubah oleh sisane yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos pada tahun 1975. Kip Laos adalah mata uang negara Laos. Keadaan alam negara Laos. Luas dan batas. Laos merupakan negara yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagian utara semenanjung Indochina dengan luas wilayah 236.800 km². Letak astronomisnya adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara Cina, sebelah timur Vietnam, sebelah selatan Kamboja, sebelah barat adalah Thailand dan Myanmar. Pegunungan dan gunung. Laos yang terletak di bagian dalam semenanjung Indochina memiliki topografi yang bergunung-gunung dan hutan-hutan lebat. Di bagian timur terdapat rangkaian pegunungan Cordillera 6. Puncak tertinggi adalah Gunung Phu Bia yang tingginya mencapai 2.820 meter. Laos juga memiliki daratan rendah dan daratan tinggi. Di antaranya adalah daratan rendah yang terhampar di bagian barat pegunungan Cordillera 6 terdapat Plateau Bolophens. Plateau tersebut membentuk perbatasan dengan Vietnam. Pola aliran sungai. Sungai Mekong menjadi sungai terpenting di Laos. Selain sebagai prasarana lalu lintas, sungai ini juga dimanfaatkan untuk irigasi, pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Beberapa sungai yang lain mengalir di Laos dan Sungai Nam Neun dan Sungai Nam Chiu di utara, serta Sungai Kong dan Sungai Sedone di selatan. Danau dan selat. Jika dilihat dari sudut pandang geografi, politik,
Letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai. Laos memiliki satu danau yang paling terkenal, ialah Danau Nam Nit Gum. Keadaan sosial negara Laos. Pendidikan. Tingkat pendidikan di negara Laos dan Kamboja umumnya relatif masih rendah jika dibanding negara ASEAN. Karena kesejahteraan masyarakat di Laos dan Kamboja umumnya terendah di ASEAN. Jadi untuk menempuh pendidikan, kesehatan, rendahnya pelayanan kesehatan terdapat warga juga tampak dari masih banyak kaum ibu yang masih meminta bantuan dukung beranak untuk proses persalinan ketimbang ke bidan atau ke dokter. Karena ketidakadaan biaya, tidak heran bila angka kematian bayi juga masih tinggi. Buruknya pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga miskin, karena memang pemerintah tidak pernah memberikan anggaran yang memandai dari total produk domestik bruto atau GDP. Alokasi biaya untuk pendidikan dan kesehatan Laos mendekati 5%. Kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Laos masih sangat rendah sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan mempengaruhi dalam bidang lainnya. Keadaan ekonomi negara Laos. Pertanian negara Laos adalah penduduk perekonomian utama, yakni 41% dari pendapatan negara. Hasil utama pertanian adalah padi, kelapa, pisang, dan jagung. Perkebunan. Hasil perkebunan penduduk negara Laos yaitu tembakau, kopi, kapas, dan opium, sedangkan hasil utama berupa buah jeruk, pisang, pepaya, dan sayuran. Perikanan. Perikanan di negeri ini adalah memiliki arti Perikanan di negeri ini tidak memiliki arti komersial. Tangkapan ikannya berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan kaper dan ikan perch. Pusat-pusat penangkapan ikan di negara Laos adalah Vientiane, Pak Chang, Savanaket, Taket, dan Hofaksha. Peternakan pada sektor peternakan, penduduk Laos mampu menghasilkan sapi, babi, kerbau, dan unggas. Pertambangan. Bidang pertambangan negara Laos adalah salah satu pendukung perekonomian dengan hasil utama tembaga, timah, biji besi, batu bara, dan belerang. Namun demikian, kegiatan pertambangan di Laos belum dilakukan secara maksimal. Perindustrian. Laos juga telah mengembangkan kegiatan industri, terutama industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan seperti kayu jati, damar, dan kayu kertas lainnya. Perdagangan. Negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama berupa hasil pertanian, beras, tembakau, kopi, hasil hutan, kayu mentah, kayu olahan, dan
berbagai jenis kerajinan, dan hasil tambang berupa timah. Sementara itu impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan besi baja. Pariwisata. Potensi sumber daya alam yang ada di Laos belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk disajikan sebagai objek wisata, oleh karena itu pemerintah Laos cenderung mengembangkan wisata budayanya. Pada perkembangannya sejak tahun 1993, pemerintah Laos merencanakan 21% dari wilayah negara sebagai area konservasi keanekaragaman hayati nasional, National Biodiversity Conservation Area atau NBCA, yang mungkin akan dikembangkan menjadi sebuah taman nasional. Bila proyek ini berhasil, maka diperkirakan akan menjadi taman nasional terbaik dan terluas di Asia Tenggara. Transportasi. Sebagian besar dari wilayahnya kekurangan infrastruktur memadai. Laos masih belum memiliki jaringan rel kereta api, meskipun adanya rencana membangun rel yang menghubungkan Vientiane dengan Thailand yang dikenal dengan Jembatan Persahabatan Thailand-Laos. Jalan-jalan besar yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan disebut Rute 13 telah diperbaiki secara besar-besaran beberapa tahun terakhir, namun desa-desa yang jauh dari jalan-jalan besar hanya dapat diakses melalui jalan tanah yang mungkin tidak dapat dilalui sepanjang tahun. Ada telekomunikasi internal dan eksternal yang terbatas, terutama lewat jalur kabel. Namun penggunaan telepon genggam atau handphone telah menyebar luas di pusat perkotaan. Listrik tidak tersedia di banyak daerah pada saat atau hanya selama kurun waktu tertentu. Alat transportasi di Laos didominasi oleh transportasi darat. Perumahan di Laos seperti rumah panggung atau apartemen dan perumahan susun. Demikian, terima kasih untuk memberi saya kesempatan untuk prestasikan negara Laos. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam prestasi saya ini, dan sampai jumpa.